Sodako, masih ada keinginan yang lain. Memang nggak benar dalam arti pandangan tauhid ini. Ada yang nggak beres. Kok bisa-bisanya menduakan Allah di situ? Apa kurang nikmat dari Allah? Apa kurang janji Allah? Kalau sampai-sampai ada tambahan plus selain karena Allah, ada karena yang lain, yang karena dunia. Apa kurang hebat janji Allah? Kalau sampai kurang, sampai kita menambahi ada tujuan lain dalam kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Lillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana nabiyyana Muhammadan abduhu rasuluh al-ma'ud rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila amma ba'd. Fa ya alhamdurun usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadirin wa rahmatullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Pada malam hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah Ta'ala bisa bersama-sama bermuajahah, berkumpul di sini di kajian online An-Nur. Semoga kehadiran kita ini menjadi bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat hidup ini, nikmat kesempatan ini yang mungkin hari ini banyak orang yang melalaikannya. Semoga Allah memberikan kita termasuk orang-orang yang tidak lalai pada nikmat Allah, termasuk orang yang bersyukur, dan semoga kelak Allah jadikan kita termasuk ahli surganya, insya Allah. Amin ya rabbal. Hadirin Allah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian dengan tema STT, syirik tanpa terasa. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, tema STT kita pada malam hari ini adalah termasuk kesyirikan seseorang yang menginginkan dunia dengan amalnya. Seorang yang menginginkan dunia dengan amalnya. Hadirin jamaah rahmatullah, rujukan kita adalah surat Hud ayat 15 sampai 16. Ayat 15 sampai 16. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habidha ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Allah berfirman, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia
dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Hadirin Allah, dalam ayat ini sangat jelas tentang ada orang yang dia beramal tetapi dia hanya menginginkan balasan dunia. Dia beramal tidak karena Allah. Dia beramal tidak karena ingin mendapatkan balasan dari Allah berupa negeri akhirat yang kekal, berupa keridhaan Allah. Yang mereka inginkan hanya dapat dunia saja. Dia menghendaki dunia dan perhiasannya. Ingat, ketika urusan dunia, maka apa itu dunia? Masih Allah. Apa selain Allah? Jadi apa yang selain Allah? Mungkin perhiasan dunia dalam arti harta benda, mungkin jabatan, mungkin yang lainnya. Jadi dia beramal bukan karena Allah. Dia beramal karena mendapatkan duniawi saja. Maka orang yang seperti ini, Allah memberikan balasan kepada mereka, itu di dunia dapat dia. Dapat. Sesuai dengan yang dia usahakan, dia dapat. Ada orang sehari semalam pokoknya dia berusaha ingin dapat dunia, dapat dia. Dia dapat dunia. Tetapi dia diancam ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah. Tetapi mereka di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Dia di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Illan nar, kecuali hanya neraka. Jadi ini merupakan satu ancaman hadirin yang sangat berat. Jadi orang yang beramal karena dunia, dia dapat balasan dunia, tetapi dia tidak akan mendapatkan balasan akhirat. Dia tidak akan mendapatkan balasan akhirat, kecuali hanya neraka. Illan nar, kecuali hanya neraka. Hadirin, tentu kita tidak ingin demikian. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang menuturkan Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamisah, ta'isa 'abdul khamilah, in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita, ta'isa wantakasa, wa idza syi'ta wa idza syika falam taqasa, tuba li'abdin akhadha bi'ainani farasihi fi sabilillah, ash'atha ra'suh mughbarratin qadamah, in kana fil hirasati kana fil hirasah, wa in kana fis saqati kana fis saqah, wa in ista'dzana lam yu'dan lahu, wa in syafa'a lam yushaffa'u." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah atau pakaian-pakaian, dan celakalah hamba khamilah. Khamisah dan khamilah itu adalah pakaian yang terbuat dari wol, ya, kalau zaman dulu. Yang terbuat dari wol atau sutra dengan diberi sulaman. Jadi Rasulullah menyebutkan celaka
hamba dinar, celaka hamba dirham, artinya hamba dunia maksudnya. Celakalah hamba khomisoh, dan celaka hamba khomilah. Pakaian-pakaian yang bagus, pakaian yang indah. Rasul sebutkan ini. Celaka ini mereka ini. Terus Jika ulama diberi ya senang. wow. Jika diberi ya senang. Tetapi jika tidak diberi ia marah. Celakalah ia dan tersungkurlah. Apabila terkena duri, semoga dia tidak dapat mencabutnya. Hadirin, bayangkan. Doa Nabi seperti itu bahkan. Celaka orang-orang yang hamba dinar. Celaka hamba dirham. Celaka hamba pakaian-pakaian indah. Artinya pakaian kebesaran, pakaian kehormatan. Jadi, dia berupaya hidupnya, dia berupaya mengejar, ternyata yang dikejar hanya dunia saja. Setiap hari dia bekerja, setiap hari dia beramal, tapi ternyata hanya untuk dunia saja. Hadirin, orang seperti ini, Rasulullah menyebutkan celaka dia. Celaka dia. Bila terkena duri, semoga dia tidak bisa mencabutnya. Artinya kalau kena masalah, semoga nggak selesai-selesai. Ini termasuk sesuatu yang serius nih dalam pandangan Rasulullah. Mereka yang beramal, mereka yang berbuat, tetapi tidak untuk Allah, tetapi untuk orang-orang, tetapi untuk dunia, untuk harta benda, untuk kehormatan, untuk nama baik. Dicela di sini hadirin, dicela. Tidak boleh. Bahkan kalau dia kena duri, semoga bisa jabut. Artinya kan sedemikian tidak sukanya Rasulullah dengan orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena orang seperti ini, ya tadi, dalam pandangan tauhid, yang semestinya amalnya untuk Allah, sebagaimana kita ketika dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Kan setiap hari kita sholat menyampaikan itu. Inna sholati, sungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadah-ibadahku, wa mati, wa mahyaya, dan hidupku, wa mati, dan hidupku, lillahi rabbil alamin, adalah untuk Allah, Rabbul alamin. Kita semestinya seperti itu. Artinya ketika kita beramal, kita melakukan sesuatu ibadah-ibadah, harusnya untuk Allah. Nah, kalau kemudian kita beramal, ada orang entah itu mungkin baca zikir, baca apa, tapi ternyata yang diburu hanya dunia saja, bukan kenikmatan atau janji Allah. Dia ingin mendapatkan pujian, dia ingin mendapatkan harta benda. Ya Allah, orang seperti ini amalnya kelihatan baik, tetapi ternyata dia salah. Orang seperti ini ternyata digolongkan di dalam orang-orang yang beramal bukan karena Allah. Maka masuk kategori istilah kami nyerempet kesyirikan. Maka hati-hati dengan seperti ini hadirin. Kenapa? Karena ketika sudah yang diserempet ini urusan kesyirikan, ini berat sebenarnya. Urusannya sudah berat. Maka kita harus hati-hati, beramallah hanya untuk Allah, bukan beramal untuk selain Dia, bukan untuk dunia, bukan untuk pujian. Ya. Makanya harus kita tata terus. Kalau panjenengan mau amal apa saja, itu sempatkan berhenti sejenak untuk nyambungkan pada Allah. Ya Allah, aku beramal karena Engkau ini, ya Allah. Ya Allah, mohon terima amalku ini, Allah. Bimbing saya untuk beramal dengan baik dan mohon Engkau terima, ya Allah. Hadirin, disinilah pentingnya. Jadi ini termasuk kesyirikan, karena sudah beramal yang seharusnya amal itu hanya untuk Allah.
baca tasbih, tahmid hanya untuk Allah, ternyata untuk yang lain, ingin dipuji, ingin yang lain, maka ini sudah nyerempet urusan kesyirikan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kemudian Rasulullah menyebutkan, melanjutkan hadisnya, berbahagialah seorang hamba yang memacu kudanya atau berjalan di jalan Allah. Berbahagialah seorang hamba yang memacu kudanya atau berjalan di jalan Allah dengan kusut rambutnya dan berlumur debu kedua kakinya. Ya, orang yang berjuang di jalan Allah. Rasulullah menyebutkan beruntung orang seperti ini, yang bajunya berdebu sampai kulitnya berdebu ya, karena dia berjuang di jalan Allah. Ya. Bila dia berada di pos penjagaan, dia akan tetap setia berada di pos penjagaan itu. Dan bila ditugaskan di garis belakang, dia akan tetap setia berada di garis belakang itu. Jika yang minta untuk menemui raja atau penguasa, dia tidak diperkenankan. Dan jika bertindak sebagai perantara, tidak diterima perantaranya. Hadirin, ada orang yang Rasul menyebutkan orang ini beruntung. Siapa dia ini? Yakni dia ini berjuang di jalan Allah. Dia berjuang di jalan Allah. Jadi dia berusaha berjuang membela agama ini, semua adalah karena melaksanakan perintah Allah. Karena sadar dirinya adalah hamba Allah. Kita ini hidup ya, terus kalian. Kita hidup ini kan dihidupkan. Ya. Kita hidup ini bukan hidup dengan sendirinya. Kalau panjenengan ini hidup bukan karpe diewe. Kita ini hidup bukan tiba-tiba hidup, maksudnya. Kita ini ada yang menghidupkan. Apa buktinya? Hidup ini bukan milik kita. Ya, ini pada saat diambil oleh pemiliknya, kita tidak bisa apa-apa. Bayangkan kalau sekarang ini kita yang sakit atau yang meninggal, masih muda ternyata meninggal juga. Loh, padahal masih muda, kok bisa meninggal ya? Itulah karena memang bukan milik dia. Ruh ini milik Allah, hidup ini milik Allah. Kita ini hidup dihidupkan, maka ketika Allah mengambil nyawa kita, ya kita tidak bisa ngapa-ngapain. Karena kita adalah bukan pemiliknya. Kita ini hanya dihidupkan. Maka pada saatnya kita akan menemui kematian sebagaimana kehendak dari yang menghidupkan. Nah, hadirin, ketika kita sadar diri kita ini adalah ciptaan Allah, diri kita ini adalah makhluk Allah, maka semestinya ibadah apapun itu untuk Allah. Ibadah apapun untuk Allah, jangan untuk yang lainnya. Saya sering contohkan, kalau kita misalkan ibu-ibu misalkan memasakkan masakan untuk suaminya, memasakkan untuk anak-anaknya, ya masakkan, ya nyetrikakan baju, ya nyuci, nyetrikakan, bersihkan rumah, kan gitu ya ibu. Sudah, misalkan ibu melakukan itu semua, kemudian suami itu ternyata tiba-tiba dia matur nuwun ke orang lain. Dia cuma terima kasih sang suami ini, suami jenengan itu, tapi bukan ke jenengan, ke tetangga misalkan. Matur nuwunnya ke tetangga, bukan ke jenengan. Coba bayangkan apa yang dirasakan di situ. Pasti marah, pasti marah loh. Papa ini gimana sih? Wong yang nyucikan baju saya, yang nyetrika saya, yang masak saya, semua saya nyiapkan. Loh kok yang dimatur nuwuni kok tonggo, tetangga sebelah. Ini kan nggak cocok gitu. Maka pasti kita tersinggung, marah di situ loh. Wong saya yang nyiapkan masakan mulai pagi, bersihkan rumah segala macam, Pak. Matur nuwun ke tetangga, ini apa sih ya? Nah, hadirin, kurang lebih itu seperti itulah gambarannya. Ketika seorang ini hidupnya dihidupkan Allah, rizkinya diberikan Allah,
Sembuh dari penyakit yang menyembuhkan juga Allah. Loh, terus dadaknya ketika kita menyembah yang merupakan adalah bagian dari syukur kita. Jadi bukti syukur itu adalah menyembah kepada pemberi rizki. Maka kemudian saat kita menyembah kok kepada yang lain, maka disitulah Allah jelas marah. Loh, ini yang ngasih rizki saya, yang ngasih hidup saya. Lah kok matur nuwun ke orang lain? Hadirin, maka hati-hati dengan ini. Ketika kita beramal, amal-amal lebih-lebih urusan ibadah, jangan mengharapkan selain Allah. Jangan menjadikan tujuan selain Allah. Karena orang kalau mengharapkan sesuatu kan tujuannya itu berarti kan. Jadi misalkan orang beribadah, beramal, amal soleh apapun, maka pastikan tujuan kita adalah Allah. Tujuan kita yang kita harapkan adalah ridho dari Allah. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah. Pastikan di situ. Dan ini merupakan perilaku hati yang berbahaya sekali kalau kita tidak menjaganya. Bisa syirik tanpa terasa. Tidak terasa. Ternyata dia beramal bukan karena Allah. Dia beramal bukan karena Allah. Dia bersedekah bukan karena Allah. Dia berzikir bahkan bukan karena Allah. Ternyata dia mengharapkan dunia. Apapun yang selain Allah, itulah dunia. Apapun selain itu Allah, itulah dunia. Mungkin namanya pujian, mungkin namanya nama baik, mungkin namanya apapun. Maka kita harus menjaga hati, berhati-hati, berhati-hati. Urusan-urusan amal ibadah, pastikan semua hanya karena Allah. Pastikan hanya mengharapkan sesuatu dari Allah. Hadirin rahimakumullah, dalam pembahasan niat, memang dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam syarahnya itu ada beberapa catatan. Artinya ketika kita ini beramal karena Allah, tapi plus ada tambahan karena yang lain. Misalkan berangkat ke masjid sebenarnya karena Allah sebenarnya, tapi ada plusnya. Plus sungkan sama tetangga, plus sungkan sama mertua misalkan. Kalau ada plusnya begitu, maka apakah ini merusak niatnya? Memang dalam syarahnya, salah satu syarah yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin itu bahwasanya ini tidak merusak niat dalam arti langsung bukan karena Allah, enggak. Tetap ada karena Allahnya, tetapi dia plus yang lain, maka orang seperti ini berarti menurunkan kualitas niatnya. Menurunkan kualitas niatnya. Niat karena Allah, tapi ada plusnya karena yang lain. Apakah seperti ini lebih baik bagaimana diteruskan beramal ataukah berhenti beramal? Salah nasihatnya dalam Tamyizul Ghafilin, di antara kita Ghafilin itu adalah teruskan saja sambil terus berusaha untuk menghilangkan keinginan-keinginan selain Allah. Teruskan saja sudah. Sedekah, masih ada keinginan yang lain. Memang nggak benar dalam arti pandangan tauhid ini, ada yang nggak beres. Kok bisa-bisanya menduakan Allah di situ? Apa kurang nikmat dari Allah? Apa kurang janji Allah? Kok sampai-sampai ada tambahan plus selain karena Allah, ada karena yang lainnya, karena dunia. Apa kurang hebat janji Allah? Kok sampai kurang sampai kita menambahi ada tujuan lain dalam ibadah kita. Maka kita harus berusaha terus menghilangkan itu. Tetapi dalam upaya menghilangkan itu jangan berhenti. Beramal terus saja. Terus beramal baik, amal baik. Walaupun mungkin kualitas keikhlasannya masih separuh misalnya. Kualitas keikhlasannya masih 50%. Enggak apa-apa, jalan terus. Sambil mohon pada Allah, secara sadar mohon ya Allah, mohon hilangkan
pengaruh buruk ini ya Allah. Mohon tolong saya untuk bisa ikhlas ya Allah. Inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, kan gitu doanya. Inna, tolong kami Allah, ala dzikrika, untuk selalu berzikir padamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Jadi terus amalnya dilakukan, tapi jangan lupa hati terus berusaha dibersihkan. Jadi ini kalau dalam pembahasan hati yang sedang berikhtiar berusaha, ya sudah, seperti itulah jalannya. Tetapi yang terpenting harus kita ketahui, ketika kita tidak ada usaha, bahkan sengaja ada niatan lain selain Allah, atau bahkan hanya dunia saja yang diharapkan, maka ini sudah nyerempet kepada kesyirikan. Maka ini harus kita hati-hati hadirin. Jangan biarkan kalau hati kita masih ada keinginan yang lain, yang cabang-cabang, masih pinginnya pada Allah, tapi juga masih ada tambahan ini, tambahan itu, ingin dapat penghargaan ini, dapat itu. Ini masih nyabang-nyabang keinginannya, itu maka jangan dibiarkan. Usaha terus untuk menghilangkan itu. Ikhtiar terus untuk apa? Memurnikan akidah kita, memurnikan dalam kita beribadah hanya untuk Allah saja, bukan untuk yang lainnya. Ya. La maksuda illallah. Tidak ada yang dimaksud dalam ibadah ini kecuali hanya Allah. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah saja. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada, yang lain itu tidak berhak atas ibadah saya. Kan sekarang begitu. Sekarang yang mengatakan yang lain nggak berhak atas ibadah saya. Ibadah saya hanya untuk Allah yang menciptakan diri saya. Sujud saya, rukuk saya hanya untuk Dia yang telah menghidupkan saya. Kepala saya akan saya rendahkan serendah-rendahnya di hadapan Dia yang menciptakan saya, di hadapan Dia yang nyawa saya ada di genggamannya. Jadi tidak yang lain sudah, tidak ada. Kenapa? Karena hanya untuk Allah. Ya, maka ketika kita beramal, jangan sampai beramal untuk dunia. Apa itu dunia? Apapun selain Allah. Ya, jangan untuk dunia. Ya, kalau tadi sudah sangat jelas, itu dicela. Termasuk orang-orang yang tidak akan mendapatkan balasan akhirat apa sedikit pun. Ya. Illan nar, kecuali mendapatkan neraka saja. Ya. Jadi di surat Hud ayat 15-16 yang pertama saya bacakan tadi. Ayo kita ikhtiar, Bapak sekalian, melalui forum kajian kita ini, ayo kita berikhtiar. Berikhtiar, luruskan hati kita ini. Ketika kita beribadah, kita ibadah apapun sudah, atau beramal soleh apapun sudah, entah sedekah, entah mencari ilmu, entah menasihati orang, entah zikir, ya. Apa zikir apa bisa karena yang lain bisa, ya. Zikir bisa karena yang lain. Pada zikirnya nyebut asmani Allah, tetapi bukan karena Allah, ada karena yang lain. Bisa terjadi itu. Namanya niat hati kan tidak ada yang tahu. Makanya kita yang tahu, kita belokkan, kita jaga ini jangan sampai ada karena Allah. Selain Allah maksudnya. Makanya pastikan kita semua karena Allah. Dan ketika kita nyelewat, segera minta maaf, minta petunjuk Allah. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, orang-orang yang Engkau ridhoi. Hadirin, dalam hadis tadi, orang yang berjuang di jalan Allah dengan sungguh-sungguh ini, itu dipuji. Nah, mereka ini ternyata selain teguh dalam menjalankan tugas-tugas perjuangannya, teguh, suruh depan ya di depan, suruh belakang di belakang. Artinya mereka teguh dengan perjuangannya, tetapi ada plusnya lagi. Orang yang dipuji Rasulullah sebagai orang beruntung ini. Jadi selain dia memang teguh dalam berjuang, dia berangkat karena Allah, dia berangkat berjuang itu karena Allah. Kakinya berdebu, bajunya berdebu, itu semua adalah karena membela agama Allah. Plus lagi dia adalah
ternyata dia termasuk orang yang tidak tidak dipandang dalam kehidupan dunia ini, termasuk orang yang tidak begitu diperhitungkan dalam dunia ini. Ya. Jadi orang yang seperti itu malah beruntung hadirin. Dalam kehidupan dunia itu nggak tapek kereken, itu malah beruntung sebenarnya. Kenapa? Karena dia lebih hampir nggak tergoda oleh dunia otomatis nih. Wong dia ini bayangkan Rasulullah menyebutkan begini tadi. Rasulullah menyebutkan jika dia meminta tidak diberi. Jika dia minta untuk bertemu dengan penguasa maksudnya. Jika dia mau meminta izin untuk bertemu dengan wa in ista'dzana lam yu'dzan lahu. Jika dia minta izin ketemu dengan raja nggak diizinkan. Artinya dia nggak pantas. Ya. Jadi orang ini yang dikatakan Rasulullah beruntung ini, selain dia ini sudah berusaha ibadahnya karena Allah, berjuangnya sungguh-sungguh, ya. Tadi gambarkan kan sampai berdebu kakinya, berdebu bajunya. Artinya ibadahnya ini beneran gitu, ya. Beneran ibadahnya. Plus ternyata dia itu tidak memperlihatkan pada halayak sehingga dia tuh nggak dianggap apa-apa begitu. Jadi dia tuh bahkan sampai minta izin ketemu raja aja nggak akan diizinkan dia. Kenapa? Karena saya nggak pantas sih gitu. Saya nggak pantas sih. Dianya ini. Artinya berarti kan dia nggak dia ini berusaha benar-benar ibadah, tidak ada sisi untuk memperhatikan dunia dia. Artinya sudah tidak mengharapkan balasan dunia. Maka orang seperti ini ketika minta izin ketemu raja itu nggak diizinkan. Kenapa? Karena nggak pantas nemen katanya. Jadi performanya itu nggak meyakinkan sama sekali. Kenapa? Karena dia sibuk dengan urusan perjuangannya dan itu. Nggak sempat untuk berbenah. Misalkan ada seorang zaman dulu ada ya para ulama kita itu saking sibuknya ngurusi umat ya, sampai mungkin baju beliau yang nggak kaopen ya, nggak sempat ngurus mobil yang bagus misalkan zaman sekarang lah barangkali untuk bisa ketemu dengan orang-orang yang terpandang, nggak sempat ya kan, dia sudah fokus ke ibadah, fokus pada perjuangannya gitu ya. Nah justru orang-orang seperti ini itu beruntung gitu, dia beruntung nyata, dia sangat fokus kepada Allah saja dalam ibadah, dia full di situ. Dia tidak urusan apakah ini dilihat orang, apa ini enggak urusan sudah. Ya. Jadi ini ternyata dianggap malah orang yang beruntung seperti ini hadirin. Beruntung. Bahkan seandainya dia dia dijadikan perantara saja, itu juga enggak ada yang mau. Jadi wa in syafa'a lam syafa'. Jadi kalau jadikan perantara juga nggak ada yang mau sama dia. Artinya saking nggak pantas sih tadi. Nah, orang seperti ini ternyata justru malah orang-orang yang beruntung. Karena ibadahnya itu hanya pada Allah saja, hanya untuk Allah kok. Jadi dia nggak sempat untuk bergaya dengan amal solehnya itu, dia bergaya untuk dunia itu nggak sempat sudah. Nggak sempat, nggak ada sudah. Nggak ada. Jadi bagi dia itu hanya untuk Allah saja. Dan orang seperti ini ternyata dianggap orang yang beruntung oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tuba li abdin akhadha fi ainani farasihi fi sabilillah. Ya. So, beruntung orang-orang yang memaju kudanya fi sabilillah, di jalan Allah. Ya, fokus di situ. Dia fokus dalam ibadahnya hanya untuk Allah, perjuangannya hanya untuk Allah, dia serius dalam berjuang benar-benar sampai dia tidak sempat untuk memberikan pandangannya untuk dunia, tidak sempat dia, sehingga kemudian orang bahkan digambarkan seandainya dia minta izin ketemu raja nggak akan diizinkan pasti, karena nggak sempat ngurus dirinya.
nggak pantas belas. Ya. Saking fokusnya di jalanan untuk beribadah itu, berjuang itu, berdebu semuanya badannya, model seperti itu. Ya. Dan kalau dia jadi perantara pun, nggak akan ada yang memberikan dia perantara. Ya. Artinya karena memang saking sudah fokusnya ke urusan perjuangannya, berdebu badannya, berdebu rambutnya, artinya dia sudah full di situ sudah. Dan ternyata ini adalah orang-orang yang beruntung. Ayo bandingkan dengan ibadah kita hadirin. Ibadah kita saat ini gimana kira-kira? Sholat kita itu kira-kira nuansa untuk Allahnya berapa persen ya Pak? Sholat kita ini kira-kira kalau kita yang tahu kan diri kita sendiri, kita petani aja sendiri masing-masing. Nah, kita ini sholat kita itu kira-kira untuk Allahnya berapa persen nih? Kalau belum full berarti memang ada sebagian persen yang untuk selain Allah. Masih ada entah 10% ternyata kepingin dilihat sama tetangga, 5% kepingin atasan kita memperhatikan, 5% kepingin dianggap sebagai tokoh. Ya. Makanya inilah kenyataan kita hadirin, dan ini terus harus kita perbaiki. Harus diperbaiki terus nih, lakukan ibadah itu dengan terus, tetapi benahi hati kita, hilangkan yang karena Allah. Sadarlah, beramal karena bukan untuk Allah, maka itu akan zamannya karena apa? Dia tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Bahkan illan nar, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya neraka. Na'udzubillah min